Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran walaupun dalam keadaan virtual seperti saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melaksanakan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sebelum itu, marilah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Vina Safitri, dan rekan saya, Anissa Kuratu Aini, Azizah, dan Dea Yunita Putri. Untuk pemateri pertama mengenai hakikat KKM akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada 4 poin yang perlu kita bahas mengenai KKM ini. Nah, yang pertama itu adalah hakikat dari KKM, yang kedua adalah peranan KKM, yang ketiga dasar perumusan KKM, dan yang terakhir itu adalah langkah-langkah penerapan dari KKM. Untuk terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih itu dari pengertian KKM. Nah, hakikat dari KKM atau ketuntasan kriteria minimal ini adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik itu mencapai ketuntasannya. Nah, kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Nah, seberapapun hasilnya, jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulusnya pembelajaran. Nah, acuan kriteria tidak diubah secara serta-merta karena hasilnya empirik, karena hasil penilaian empirik gitu. Nah, pada acuan norma, kurva norma sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa KKM atau kriteria ketuntasan minimal ini merupakan tolak ukur suatu pembelajaran itu lulus atau tidak lulusnya, begitu. Baiklah, itulah penyampaian materi mengenai hakikat kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Untuk materi kedua yang akan menjelaskan mengenai peranan dari KKM, kepada Eji dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan KKM. Nah, kriteria ketuntasan minimal bagi pendidik, siswa maupun orang tua merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh siswa. KKM akan menggambarkan ukuran keberhasilan belajar siswa, pengawasan yang dilakukan orang tua, maupun keberhasilan proses pembelajaran bagi guru. Nah, berikut ada beberapa peranan KKM. Yang pertama yaitu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Selanjutnya, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dan masyarakat. Nah, yang terakhir merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azizah. Untuk selanjutnya mengenai dasar perumasan KKM akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar perumusan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dasar perumusan ini ditentukan oleh yang pertama tingkat kompleksitas, yang kedua daya dukung, dan yang ketiga intake peserta didik. Yang pertama, tingkat kompleksitas. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya dari sejumlah kondisi berikut. Yang pertama, guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus diajarkannya. Yang kedua, guru yang kreatif dan inovatif terhadap metode pembelajaran. Yang ketiga, guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Lalu peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi.
Peserta didik yang cakap atau terampil dalam menerapkan konsep, peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugasnya, lalu waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut, dan tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Yang kedua, daya dukung. Kemampuan sumber daya dukung dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah seperti sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, seperti adanya perpustakaan, laboratorium, dan alat atau bahan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketersediaan tenaga pengajar, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder di sekolah. Dasar perumusan yang ketiga ialah intake siswa, yaitu tingkat kemampuan intake siswa peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penetapan intake di kelas awal pada jenjang pendidikan seperti kelas 1 di sekolah dasar, kelas 7 di SMP, dan kelas 10 di SMA didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru. Sedangkan penetapan intake di kelas selanjutnya berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya. Sekian penyampaian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang menjelaskan materi mengenai dasar perumusan KKM. Nah, untuk materi terakhir mengenai langkah-langkah penetapan dari KKM akan dijelaskan oleh Dea Yanita Putri. Kepada Dea dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penetapan KKM. Langkah-langkah penetapan KKM ada 4. Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan lintek peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, pada pelajaran. Yang kedua yaitu hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga yaitu KKM ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Yang keempat dan terakhir, KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penelitian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Dea jelaskan materi terakhir kita mengenai langkah-langkah penetapan KKM. Dengan berakhirnya pemateri terakhir, maka berakhir pula hasil presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video kami, dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.